Hadir. Fadila Amalia. Hadir. Fitri Maharani. Hadir. Julio. Hadir. Semuanya sudah dipanggil? Sudah. Sudah diakses? Sudah. Ada yang belum dipanggil namanya? Tidak ada. Artinya semuanya itu sudah hadir, kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini mengenai sulaman smoke, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Sulaman aplikasi. Sulaman aplikasi. Kasih. Ada yang masih ingat sulaman aplikasi itu apa? Ibu, Ya, apa nak? menurut saya sulaman aplikasi itu adalah teknik menghias kain benda dengan cara melengkapkan secari kain yang berbeda dengan bahan utama dan dibentuk sesuai motif. Nah, itu tadi temannya berbicara kalau sulaman aplikasi itu merupakan sulaman yang melekatkan. Artinya melekatkan itu ditempel secari kain atau sepotong kain yang sebelumnya itu dibentuk dulu motifnya, baru ditempel pada bahan utama. Bahan utama itu nanti yang akan kalian buat bisa jadi sarung bantal, bisa jadi taplak meja. Itu merupakan salah satu contoh dari sulaman aplikasi. Nah, sekarang itu ada sulaman smoke. Ada yang pernah melihat sulaman smoke? Belum. Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini. Pernah melihat ini? Pernah. Nah, mungkin kalau dari namanya saja kalian belum paham. Tapi kalau misalnya kalian melihat benda ini, mungkin ada yang pernah melihat benda ini. Ini merupakan salah satu jenis sulaman smoke. Kalau ibu berbicara dengan tentang jenis, artinya banyak motifnya. Tidak hanya seperti ini saja. Salah satunya ini. Sama tidak bagian kanan dan kiri? Hah? Beda. Berbeda karena yang ini ada lengkapan benangnya, tusuk hias, yang ini tidak ada. Nanti kita bahas di pertemuan ini mengenai sulaman smoke. Nah, sekarang perhatikan di PowerPoint. Sama tidak? Sama, hanya saja berbeda motif. Kira-kira kalau kalian lihat gambar ini motif apa nak? Bunga. Kira-kira juga ini kalau seandainya kalian melihat benda ini bisa dilekatkan di mana? Bisa diterapkan di taplak meja, di bantal. Tapi kalau kalian melihat benda ini, kita lihat bisa diterapkan pada produk apa? Baju bisa. Berarti kalau berkaitan dengan busana itu dikaitkan pada baju atau busana. Kira-kira busana apa? Busana pria kah? Busana anak atau busana wanita? Berarti diterapkan pada busana wanita. Kalau untuk wajan rumah tangga bisa diterapkan di mana? Di horden. Terus apa lagi? Taplak meja. Terus apa lagi? Bisa diterapkan pada tas tidak? Bisa. Nah, itu fungsinya dari teknik menghias kain untuk sulaman smoke. Sekarang ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini artinya manfaat atau apa yang akan kalian dapat setelah kalian mempelajari sulaman smoke. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sulaman smoke dengan benar. Artinya kalian nanti setelah belajar ini, kalian harus bisa smoke itu apa sih? Sulaman smoke itu apa? Lalu yang kedua, menentukan jenis hiasan sulaman smoke pada suatu produk dengan tepat dan percaya diri. Nah, artinya smoke tadi ibu sudah bilang banyak macamnya. Salah satunya yang sudah ibu kasih tahu tadi yang ini. Lalu ada menganalisis sulaman smoke pada suatu produk dengan teliti. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar di bawah ini. Di sana ada gambar bantal sofa. Yang satu itu ada hiasan bunga atau terbuat dari motif bunga. Ini contoh sulaman smoke. Kira-kira indah yang mana? Yang ada sulaman smoke atau yang hanya memiliki motif saja? Sulaman smoke. Sulaman smoke. Kira-kira kalau kalian membelinya akan mahal yang mana atau lebih tinggi yang mana nilai jualnya? Sulaman. Sulaman smoke karena pada sulaman smoke itu sendiri merupakan keterampilan tangan. Artinya tidak semua orang bisa membuatnya. Nah, di
di sana keterampilan tangan itu sendiri difungsikan atau digunakan untuk menambah nilai jual. Nah, sekarang ada pengertian sulaman smok yang tadi berdasarkan dari tujuan yang pertama. Nah, untuk smok itu sendiri ditemukan pada tahun 60-an, artinya 1960-an di Inggris. Meskipun bukan Indonesia yang pertama kali menemukannya, tapi banyak sekali di Indonesia ini barang-barang atau olean rumah tangga yang diciptakan atau dibuat dengan motif smok. Lalu untuk istilah smok itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Arti atau pengertian dari smok, ada yang bisa bantu baca? Ya, coba baca smok. Smok yaitu suatu teknik hiasan untuk meletakkan kerut-kerut dengan menggunakan berbagai tusuk dan benang hias sehingga menghasilkan sesuatu bentuk hiasan yang baik. Nah, mengkerutkan sama seperti ini. Mengkerutkan terus ada berbagai tusuk-tusuknya. Yang di sini tadi ada tusuk hiasnya. Tusuk hiasnya kalian sudah belajar. Ada tusuk jelujur, tusuk flanel, tusuk sila. Nah, tapi untuk tusuknya sendiri itu yang digunakan yaitu yang harus renggang pada saat ditarik. Di sini ada variasi dari flanel, variasi dari tikam jejak, variasi dari tusuk silang yang lainnya. Bisa juga menggunakan tusuk rantai. Pokoknya pada saat ditarik, benda tersebut akan melar. Kalau kalian melihat benda ini atau fragmen ini sama ini, itu berbeda jenisnya. Ini yang digunakan bahan apa? Polos atau bermotif? Bermotif, motif apa? Kotak-kotak. Kalau yang ini? Polos. Nah, ini pengerjaan hiasan sulaman smok. Yang pertama itu menarik benang. Yang kedua, bahan kain yang polos. Yang ketiga, ada bahan kain bermotif kotak atau bintik. Nah, selanjutnya ada bahan kain yang polos. Itu tidak perlu membuat pola pada kertas. Artinya, kain tersebut yang langsung digarisi menggunakan pensil. Kalau menggunakan pena terlalu terang. Jadi bisa menggunakan pensil. Namun bahan yang digunakannya itu harus diberi garis pertolongan tadi. Seperti ini untuk garis bahan polos yang di garisnya itu ada bagian buruknya. Untuk kain itu sendiri kan ada bagian baik, artinya yang mengkilap, terlihat mengkilap tidak? Lalu ada bagian buruk yang terlihat kasar. Nah, yang akan digarisnya itu pada bagian buruk. Sekarang jenisnya. Jenis hiasan sulaman smok. Untuk smok itu sendiri terbagi menjadi 3 atau terdiri menjadi 3. Yang pertama smok Inggris. Yang kedua Belanda. Yang ketiga smok Jepang. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Belum tahu karena kalian belum mempelajarinya. Sekarang ibu jelaskan. Pengertiannya apa? Smok Inggris itu sendiri merupakan smok yang terjadi karena tarikan benang sehingga membentuk kerutan Yang rata namun kecil. Smok Belanda itu sendiri dia berbeda dari smok Inggris dan smok Jepang. Karena untuk smok Belanda dia terdapat tusuk hias. Smok Jepang. Nah, sekarang ini tadi smok apa? Belanda. Sekarang lihat smok ini. Ini berarti termasuk smok apa? Jepang. Yang dihasilkan terlihat nampak gelembung, artinya dia itu menggelembung. Kalau yang tadi dikerut, kalau yang tadi terus dilipit, kalau yang ini menggelembung, artinya ada gelembung-gelembungnya. Untuk bahan yang digunakan itu yaitu bahan polos, bahan yang ringan dan mengkilat. Artinya yang bisa digunakan itu seperti satin, terus seperti velvet, tidak bisa menggunakan bahan real, itu tidak bisa. Lalu untuk benangnya itu harus kuat, disesuaikan dengan warna bahan. Jadi kalau warna bahannya itu kuning, benangnya juga warna kuning. Kalau warna hijau juga warna hijau. Ini ada macam-macam model smok Jepang. Ada model smok sirip. Nah, di situ ada polanya. Ini polanya. Setelah kalian buat kotak-kotak, kalian buat pola lagi. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, ingatkan 1 kali 1 cm.
silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Silakan duduk berkelompok. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Nama kau siapa? Arman. Di baju bisa di Ya, masih ada 5 menit lagi. Silakan kerjakan. Setelah itu kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nika Adila. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu mengenai materi menganalisis rancangan sulaman smog dalam suatu produk. Jadi dari kelompok kami itu membahas pada gambar nomor 2, yaitu yang jenis sulaman smognya dari Jepang. Motif model sulaman smognya yaitu model bunga kelopak 4 melati. Pola modelnya seperti ini, dan penerapan pada produk lain yaitu kami menerapkan pada baju wanita, pada sarung bantal, dan bisa di bed cover. Nah, ada yang ingin menanggapi dari pernyataan untuk kelompok 2? Ya, silakan untuk kelompok 1. Apakah dari kelompok kami penerapan pada produk lain dapat diterapkan pada Nah, kalau untuk kelompok 1 dia beranggapan atau berpendapat itu bisa ditambahkan atau diterapkan pada model rok wanita yang kita beri tepuk tangan untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sudah presentasi. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan mengerjakan KKPD. Ada yang ingin ditanyakan? Dari beberapa contoh yang diberikan, kebanyakan diterapkan pada busana wanita dan anak. Apakah bisa diterapkan pada busana pria? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Bisa. Jadi untuk sulaman smog itu sendiri bisa diterapkan pada busana pria. Hanya saja untuk pemilihan motifnya yang kalian perhatikan, model anyaman, bisa dari ombak besar, bisa juga dari sisir. Jadi diperhatikan lagi dalam pemilihan motifnya. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan atau kita tarik kesimpulan mengenai materi hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Apa? Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu sulaman smog. Sulaman smog adalah sulaman yang menurut suatu teknik hiasan untuk melekatkan kulit-kulit dengan menggunakan tusuk. Sekarang tadi ada tentang pengertiannya, temannya sudah berbicara tentang tujuannya. Sekarang untuk jenisnya kita tarik kesimpulan. Jenisnya tadi ada berapa? 3. Yang pertama Inggris, yang kedua yang ketiga ada smog Inggris, smog Belanda, dan smog Jepang. Yang banyak motifnya tadi smog apa? Contohnya ada motif apa saja? Model kelopak bunga. Terus Belah ketupat. kita sudah menarik kesimpulan. Alhamdulillah materi sekarang kalian sudah mengerti. Nah sekarang sebelum kita tutup mata pelajaran kali ini, Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi. Untuk lembar evaluasi ini kalian kerjakan. Di sini ada 10 soal. Kerjakan, di sana ada nama. Tulis nama dan kelasnya ya nak. Waktunya 10 menit. Setelah 10 menit silahkan nanti kita kumpulkan. Kalian kumpulkan. Lembar evaluasi ini untuk mengetahui sepaham apa, sepengetahuan
Selesai nak? Sudah. Ya, waktunya 1 menit lagi. Yang belum silakan selesaikan. Yang sudah silakan kumpulkan di sini. Cek dulu. Kalau sudah dikumpulkan semua? Kalau sudah dikumpulkan semua, sekarang ingin memberitahu kalian mengenai tugas yang akan kalian kerjakan atau kalian siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita belajar mengenai membuat rancangan. Jadi sebelum kalian praktik itu nanti kalian membuat rancangan terlebih dahulu minggu depan, rancangan sulaman smoke. Nah, yang akan kalian terapkan nantinya pada produk yang akan kalian praktikkan. Di sini tugas kalian bisa cari contoh-contoh atau inspirasi dari berbagai sumber, bisa dari lingkungan sekitar, bisa juga dari Google, bisa juga dari pengalaman pribadi kalian. Misalnya kalian pergi ke suatu tempat, kalian membuat smoke ini, oh cantik, melihat smoke ini diterapkan pada produk apa? Oh kira-kira aku ingin membuat sulaman smoke seperti itu dan akan diterapkan pada benda tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian mencari inspirasi, kira-kira nanti sulamannya tersebut atau produknya nanti dengan sulaman tersebut bisa dikasihkan untuk siapa, terus bahan yang digunakan itu apa, model yang kalian pilih itu apa, terus motifnya seperti apa, dan nanti yang terakhirnya itu diterapkan pada produk apa. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan lagi mengenai tugas minggu yang akan datang? Persiapan yang akan datang ada yang ditanyakan tidak? Ya, baiklah kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan buku alat tulisnya masukkan ke dalam tas. Siap-siap untuk buang. Kalau ada sampah silakan buang sampah terlebih dahulu. Ya, sudah semua